Oke guys, di video kali ini gua akan membahas Kamen Rider Gachat episode 38, yang mana di episode kali ini akan debut final formnya. Nah, bagaimanakah debutnya? Apakah sesuai ekspektasi kita semua? Dan bagaimanakah keseluruhan cerita episode kali ini? So kalau gitu langsung aja, ini dia Kamen Rider Gachat episode 38. Nah, di awal episode ini kita sedikit dikasih cuplikan episode kemarin nih, dimana Hopper One mati suri akibat dijadiin magam sama Ducking Gigis. Ya, kalian tau lah ya dijadiin magamnya karena apa. Agar kemarahan Hotaru itu memuncak, dan Gigis bisa mengambil telur yang ada di dalam dirinya Hotaru. Nah, ketika Hotaru menjadi telur, Minato Sensei curiga. Jangan-jangan telur itu telur jadi-jadian. Enggak lah. Ya, seperti yang dikatakan Bu Kyoka, telur itu adalah Kemi ke-101. Kemi khayalan atau imajinasi yang tidak cocok dengan atribut atau level Kemi berapapun. Oh, jadi ya kalau kalian perhatikan, pas awal-awal Gachat tayang, pasti kita dibuat bertanya-tanya kan, kok jumlah Keminya ganjil? Bukannya Kemi itu berpasang-pasangan ya? Tapi kok lebih satu? Satunya itu buat apa? Ya, aku sih sebetulnya udah menduga Kemi 101 itu pasti buat final formnya Gachat. Dan bener. Yang mana Kemi telur imajinasi ini adalah Kemi 101 yang terlahir dari Gachat Driver. Nah, dijelaskan juga di sini kalau Fugakudo lah yang memasukkan Kemi 101 itu ke Gachat Driver. Tujuannya apa? Gua juga belum tahu sih. Mungkin untuk memaksimalkan kekuatan Gachat Driver itu sendiri. Nah, di lain sisi, Rinne terlihat begitu bersalah akibat kematian dari Hopper One. Ia menganggap semua ini salahnya karena telah menceritakan dongeng penyihir dan bunga legenda yang berakibat Hopper One luntang-lantung gak jelas mencari-cari bunga kuning. Kalau pendapatku sih ya, ngapain juga lah sampai menyesal dan terpukul begitu. Lu cuma sekedar baca dongeng doang, gak salah apa-apa. Yang patut disalahin itu ya harusnya si Gigis, karena dialah yang telah merubah Hopper One menjadi magam. Dan satu lagi, kalau bukan karena bocil goblok yang tiba-tiba menyelonong, semua ini gak akan terjadi. Jadi ya please lah Rinne, jangan salahin diri sendiri. Ya untungnya ini gak berlarut-larut ya, karena Renge Senpai datang untuk menyemangati. Oke, kita balik lagi ke Hotaru. Di dalam telur tersebut, Hotaru terlihat bertemu dengan sebuah intensitas telur biru yang bernama... Belum ada guys. Namanya juga masih baru ya kan? Ntar di akhir-akhir baru deh dikasih nama sama Hotaru dengan sebutan Tamagon. Nah, telur tersebut mengatakan kalau ini tuh ada di dalam dirinya Hotaru. Dan selama ini dia selalu tinggal di dalam Gachat Driver. Nah, jadi secara tidak langsung dia selalu mengamati Hotaru dari awal Hotaru jadi Kamen Rider sampai sekarang. Dan itu terpancar lewat layar proyektor yang ada di belakang mereka ini. Semua kenangan, baik itu kesedihan maupun kebahagiaan, ada semuanya di sini. Nah, sang telur juga berkata kalau sebenarnya dia itu adalah Kemi. Cuma Kemi yang belum terlahir. Ya, mirip lah kayak wujudnya yang masih telur. Nah, sang telur juga sebenarnya nggak mau terlahir. Dia nyaman di sini. Kenapa? Karena ketika melihat Kemi-Kemi yang lain dijadiin magam, terus diinjak-injak dan dimanfaatin, ya dianya nggak mau seperti itu. Mending di sini aja adem. Dan bener sih, karena ini di dalam dirinya Hotaru, semua imajinasinya dan semua hayalannya akan terwujud. Kayak ini nih, pas Hotaru lapar, kan tiba-tiba ibunya datang tuh memberikan makanan pada Hotaru. Nah, di saat itu juga kan si telur diberikan makan juga tuh. Nah, di saat itu pula si Tamagon tersadar. Kayaknya aku pengen deh pergi ke dunia luar. Dan kayaknya menyenangkan juga bertemu teman-teman baru. Dan seketika itu tuh langsung berubah tempat. Dimana Hotarunya berpindah ke area yang kayak lautan biru yang luas banget. Dan ini nih cakep banget pak, beneran. Berasa hening dan seger aja ngeliatnya.
Terus ini tuh mirip kayak yang di anime-anime itu loh, Tokyo Ghoul, tahu kan? Well, di saat Hotaru terkurung di dalam telur, Bang Kurogane lah yang melawan Gigis. Namun ada satu fakta yang terungkap di sini, di mana api hitam yang ada di dalam diri Kurogane ternyata pemberian Gigis. Jir, yang bener aja cuk. Semuanya pemberian dia. Telur tadi pemberian Gigis. Nah sekarang api hitam dari dia juga. Nah terus ketika lagi asik-asiknya gelut, Gigis ngomong, beginilah kekuatan api hitam sesungguhnya. Lalu dia mengeluarkan 5 tangannya dan membuat portal. Dan terus nangkep 5 kemi yang berkeliaran entah dari mana-mana. Satu dari Atlantis, satu dari mana ini? Dari gurun kayaknya. Hal ini tuh sama ketika dia nangkep Gekion Meteon, yang tahu-tahu udah ketangkep aja kan. Nah, kelima kemi tersebut disatuin dan muncullah Malgam tipe baru bernama Fantastic Malgam. Yang udah pasti kekuatannya itu 5 kali lebih kuat ya dari Malgam biasa. Atau bisa jadi lebih kuat dari Aquan Malgam kali ya, yang cuma pakai 3 kemi. Kelima kemi tersebut apa aja? Yang pertama ada Masen Taurus, kedua Van Fenrir, Haudin, King Griffon, dan Don Poseidon. Nah, balik lagi sama perkataan Gigis tadi guys, soal api hitam milik Kurogane. Jadi kan katanya, beginilah kekuatan asli api hitam. Nah, terus bikin portal tuh. Nah, apakah final formnya Valvarat itu nanti menggunakan api hitam tersebut? Dan kekuatannya itu bisa membuat portal? We'll see. So, berikutnya guys. Nah, ini dia. Ini yang kita tunggu. Debut pertama final form dari Kamen Rider Gachat. Yang sesuai namanya, Rainbow. Yang semuanya itu serba pelangi cuy. Mulai dari efeknya sampai bentuk formnya, semuanya serba warna-warni. Dan tak ketinggalan juga karena ini pelangi, dari awal sampai akhir episode full ada efek hujannya, yang menandakan ketika badai hujan datang, pelangi muncul setelahnya. Anjay. Filosofi yang mantap sekali ya. Nah, jadi mari kita bahas satu-satu ya mengenai debut form 1 ini. Yang pertama mengenai sound henshin-nya. Menurutku sih lumayan enak ya, berasa kayak fun-fun gitu kan, dan lumayan panjang juga. Dan efeknya juga ya bagus sih, ada di Jigonnya yang segede gaban. Terus dia memuntahkan sinar pelangi ke arah Hotaru. Dan Nijigon segede gaban tadi pecah menjadi armor untuk dipakai Gachat. Nah terus bagaimana dengan bentuk formnya? Kalau ini sih subjektif ya, ada yang suka, ada yang tidak. Kalau aku sendiri sih kurang, lebih suka yang platina. Kalau kalian gimana? So berikutnya aksinya. Nah gimana menurut kalian? Keren atau biasa aja? Kalau aku sih biasa aja, cuma mukul-mukul sama nendang doang. Nah terus kekuatan spesial dari form 1 ini tuh apa? Kan biasanya kalau final form itu pasti adalah kekuatan spesial yang dimilikinya kan? Kayak Gits nih, membentuk ulang dunia. Nah Rainbow Gachat ini apa? Apakah cuma menghidupkan kemi yang sudah mati? Seperti yang terlihat ketika Skebo sama Antrooper hidup kembali kan ketika terkena cahaya pelanginya. Terus selain itu, pas Hotaru mengubah besi menjadi bahan lunak untuk menyerang musuhnya, bukannya ability ini yang ada di summer movie-nya Gits ya? Yang Gachat debut pertama kali. Lah, berarti ini kan kekuatan lama dong ya? Dan seharusnya Hotaru itu pakai kekuatan ini ya di awal-awal serial ketika dia masih menggunakan Steam Hopper. Nah terus kenapa baru sekarang dimunculin cuk? Berasa kayak kurang spesial aja gitu loh. Tapi rider kicknya keren sih, dimana Gachatnya kayak ada aura bayangan gitu kan. Terus bayangannya itu ikutan nge-rider kick juga. Das 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 das, satu persatu, dan memunculkan efek pelangi di jalur rider kicknya tersebut. Ya bener-bener kayak pelangi banget sih yang muncul habis hujan, dibarengi dengan senyuman bahagia dari teman-temannya. Oh ya, tambahan guys, ketika Rainbow Gachatnya mukul, ada efek-efek kayak intonasi tanda nada lagu gitu ya. Twing, 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 twing.
Di Rider Kick juga sama sih, ada suara begituan. Dan juga form debut ini ditutup dengan insert song baru berjudul The Sky The Limit yang dibawakan oleh Back On X Beverly. Jadi bukan Wacaca Fire lagi lah ya. Udah basi om. Oke, penutup. Di akhir scene, kita diperlihatkan adegan yang adem sekaligus mengharukan, di mana Hopper One-nya melompat-lompat sambil membawa bunga ke arah Hotaru. Yang kita tahu di episode sebelumnya juga begitu kan. Kita dibuat sedih juga, sekaligus kesel. Ya keselnya gara-gara bocil kematian itu sih. Tapi begitu di sini nih, berasa kayak terbayarkan gitu ya. Lega. So guys, itu dia tadi pembahasan mengenai Kamen Rider Gachat episode 38 yang mendandakan debut pertama kali dari Rainbow Gachat. Nah, kalau gitu jangan lupa ya pendapat kalian mengenai episode kali ini, terutama final formnya, apakah keren atau biasa aja. So, untuk minggu depan masih dengan final formnya nih, kita akan diperlihatkan dengan ability Rainbow Gachat lainnya, yaitu mensummon form lainnya. Apakah ini terinspirasi dari Kamen Rider Legend? Apalagi Hotaru udah pernah bertemu dengan Kaguya kan? Ya, kita tunggu aja lah ya minggu depan kayak gimana. So, kalau gitu terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan akhir kata, bye-bye guys.